Siapa yang gemoy? Lucu banget ya. Pak Wowo nomor berapa? 2. Wede. Nah, dari sinilah ada postinganku yang sempat viral gitu ya. Tetapi ada yang lucu nih komennya guys. Oke, kita baca komen. Kemarin kan aku posting ini ya tentang ini Baby L yang menyebut Pak Wowo Geboy. Ada yang komen gini kak, lucu banget nih. Pak Anies Dede, nanti Dede jadi nggak banyak hutang. Insya Allah rakyat kita akan merata mendapatkan keadilan. Maksudnya mendapatkan apa nih Bu? Aku lihat baca komentar kayak gini tuh lucu gitu loh. Maksudnya kok sempet-sempetnya dia itu komentar seperti ini ya Pak Anies Dede, nanti Dede jadi gak banyak hutang. Emang ibu tahu kalau Baby L yang masih minta jajan sama ibunya, minta es krim sama ibunya gitu, mempunyai banyak hutang, walaupun presidennya Pak Anies nih Bu ya, kalau tetap masalah hutang ya tetap bayar sendiri gitu ya. Nah buat teman-teman semuanya, intinya siapa aja pilihan kalian, tapi kita tetap bersatu, oke? Kita lanjut lagi. Saat ini kita tonton video. Oke gas, tambah 2 torang gas. Ria Ricis di sini kelihatannya happy banget ya saat ikut kampanye Pak Prabowo. Tapi dari sini itu banyak banget komentar di salah satu akun TikTok Ria Ricis, banyak yang pro dan kontra gitu. Ada juga yang komennya itu menurut aku sih menyelekit gitu ya. Nah ini komentar dari Mas Win. Ya Allah Ricis seperti itu ya, kakaknya kan ustadz gitu loh, seperti lah joget biasa gitu menurut aku. Yang penting kan masih jaga gitu, nggak joget yang kayak gimana gitu ya. Nah ini komentar-komentarnya di akun Ria Ricis. Tetap Pak Anies yang soleh, punya apa, soleh, punya etika gitu. Ini ada komentar dari siapa tapi nggak tahu ya, tetapi dia berkomentar tetap Pak Anies yang soleh, punya etika. Nah ini di kedua komentarnya, ya Allah Ria Ricis seperti itu, kakaknya padahal ustadz gitu ya. Dan yang kedua ini ada yang ketiga ya, ada yang komentar, gue heran kenapa artis banyak yang mendukung Pak Prabowo ya. Ya nggak semua artis ya, ada juga kok yang mendukung Pak Anies, ada juga yang mendukung Pak Prabowo, ada juga yang mendukung Pak Ganjar. Tidak semua artis kok mendukung ke Pak Prabowo. Intinya siapapun dukungan kita, siapapun pilihan kita, kita tetap bersatu gitu, nggak usah menjatuhkan satu sama lain. Nah ini salah satu saat Ria Ricis ikut kampanye, ini ikut kampanye Pak Prabowo. Nah dari beberapa postingan Ria Ricis yang mendukung atau ikut kampanye Pak Prabowo Gibran, banyak juga yang menghujat dan banyak yang suka gitu. Kalau menurut aku menghujatnya itu mengarah ke arah fisik Ria Ricis gitu loh, karena malah menyerang ke keluarga gitu loh, tidak pantas memakai hijab, malah joget-joget tidak jelas. Ada juga komentar yang kayak adiknya Ustadz kok kelakuannya begini gitu ya. Gara-gara beda pilihan ya, kita tidak boleh menghujat seseorang seakan-akan kita tahu banget tentang kehidupan Ria Ricis gitu. Sebenarnya itu nggak boleh gitu loh. Kita bebas memilih siapa aja ya, tetapi kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Sama juga tadi di postingan di TikTok mengenai Baby L ya, yang Pak Wowo gemoy gitu ya. Tapi banyak orang yang menghujat gitu loh, anak kecil kok diajak kampanye gitu loh. Padahal ya itu tidak masuk ke arah kampanye gitu loh. Padahal si adik nih Baby L itu ditanya secara spontan, dia menjawab Pak Gemoy. Ya mungkin karena Baby L sudah sering lihat-lihat HP ya, ngelihat Pak Prabowo Gemoy banyak yang memosting. Jadi namanya anak kecil itu tuh
kayak pemikirannya itu cepat gitu loh, kayak cepat nyantol gitu loh, game ya. Apalagi menurut aku sih apa, BBL nggak ada unsur-unsur kampanye, namanya juga namanya anak kecil gitu loh. Gak cuman BBL doang kok yang ditanya siapa presiden 2024, Pak Prabowo, ada juga yang nyebut Pak Ganjar. Itu udah hal biasa gitu loh, anak kecil secara spontan mengatakan seperti itu gitu ya. Dan yang aku heran tuh karena gini, orang tuh banyak pada yang bilang orang cerdas pilih Pak Anies, orang pinter pilih Pak Prabowo. Nah, contoh aja, saya mengucapkan seperkalimat seperti itu, orang cerdas memilih Pak Anies. Nah, kalau ayah saya atau ibu saya tidak memilih Pak Anies, berarti dianggap tidak cerdas gitu ya. Kalau pikiran kalian gimana nih? Ada orang yang sering bilang Pak, orang cerdas pilih Pak Anies. Berarti kalau anaknya tidak pilih Pak Anies, berarti anak dia tidak cerdas dong, karena tidak memilih Pak Anies gitu loh. Padahal masalah memilih itu hak pribadi, tulus dari hati nurani kita, tanpa ada paksaan. Kalian ibarat kata bebas ya memilih siapa aja gitu menurut aku. Tapi ini semakin hari semakin memanas ya menjelang pemilihan 2024. Kalau menurut aku sih gini ya teman-teman, kita tuh ibarat kata bebas memilih siapa aja. Bebas mau memilih Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Tetapi kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Contohnya seperti ini. Ibarat kata kalian punya saudara atau punya teman, kita beda pilihan. Jangan berusaha itu jangan sampai ribut. Karena suatu saat nanti malu. Kok bisa malu? Ibaratnya kalian setiap hari nongkrong bareng, minum kopi bareng, rokok satu batang bertiga. Tiba-tiba kalian berpecah berantem gara-gara beda pilihan. Tetapi nanti setelah pemilu 2024 berjalan dengan lancar ya, pasangan kalian, salah satu jagoan kalian itu sudah memenang, menduduki ibaratnya sudah jadi presiden gitu ya, kalian tuh bakal bersatu lagi, ibarat kata bakal kumpul lagi. Apa tidak malu gitu loh? Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita itu pecah saudara gitu. Itu menurut aku jangan sampai gitu ya, karena bakal merugikan diri kita sendiri gitu loh. Ya kita pengennya berharap dukungan kita itu menang gitu loh. Ibarat kalian mendukung Pak Anies atau Pak Ganjar atau Pak Prabowo, pengennya dukungan yang kalian dukung itu menang. Tetapi kita harus akal sehat aja gitu, nggak usah menjatuhkan orang yang mendukung Pak Anies atau Pak Ganjar. Itu nggak boleh menjatuhkan seperti itu gitu. Ibaratnya teman kalian mendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar, ya udah hak mereka, karena pilihan kan dari kita gitu loh, nggak bisa dipaksa gitu. Tapi banyak ya, gara-gara ini apa, mau menjelang 2024 pilihan presiden, semakin hari menurut aku semakin panas, kita menjatuhkan lawan politiknya gitu loh. Nah kalau masalah debat kemarin ya, mendebat calon presiden gitu ya, menurut aku sih, aku jujur aja sih nggak ngelihat gitu, males gitu. Alasannya apa? Kita itu ibaratnya bukan malah berpikir ke depannya bagaimana gitu ya, tetapi menurut aku menyerang ke arah personel gitu ya. Padahal debat calon presiden 2024 kemarin itu tuh yang menilai itu rakyat gitu loh, yang menilai itu rakyat gitu loh. Rakyat yang menjadi juri, gimana nih gagasan kedepannya buat para calon presiden gitu. Jadinya tuh kayak menyerang ke arah fisik gitu ya, menyerang ke calon presiden lain gitu, nggak berpikir gagasan buat kedepannya bagaimana gitu. Tuh kami menurut aku tuh nggak ada gitu ya. Dan aku ya males nih nonton juga gitu kemarin. Dan pada intinya semuanya teman-temanku ya yang sering nonton video-video aku, kalian bebas kok milih siapa aja. Kalian berhak milih Pak Ganjar, kalian berhak milih Pak Anies, kalian berhak milih Pak Prabowo. Tapi menurut aku, jaga tali persaudaraan kita. Jangan sampai kita putus pertemanan, jangan sampai kita
putus tali persaudaraan. Karena suatu saat kita butuh akan minta tolong ke saudara maupun teman. Siapapun calon presiden kita 2024, semoga bisa membawa nama Indonesia yang lebih baik dan membawa ekonomi Indonesia yang lebih baik dan Indonesia semakin maju siapapun presidennya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan konten-konten saya yang tidak bermanfaat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semuanya.